Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman dan sahabat Campervan Sulawesi. Saya akan test drive sebuah campervan yang sekitar 1 minggu kemarin dan sudah kita review untuk menjawab semua pertanyaan teman-teman atau sahabat Campervan Sulawesi yang bertanya apakah campervan Grand Max ini apakah mampu ditanjakan, dan bahkan ada salah satu teman kita, entah dari mana, yang sudah sangat yakin bahwa mobil ini tidak mampu ditanjakan. Makanya pada hari ini kita akan coba-coba test drive di tanjakan. Jadi nantinya di sini akan terjawablah semua pertanyaan teman-teman, apakah mobil ini seimbang di saat melaju di tikungan, ataukah mesin seimbang dengan muatan yang ada pada saat sekarang ini. Nanti kita tanya-tanyalah sama Bang Saman. Oke teman-teman, kita lanjut untuk bertanya sama Bang Saman. Assalamualaikum Bang Saman. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Kita jumpa lagi kembali ini Bang Saman. Ya. Mereka banyak sekali pertanyaannya Bang Saman. Iya, wajar. Yang pertama yang ditanyakan, apakah mesin Grand Max ini seimbang dengan bodi yang ada sekarang, artinya dan mungkin pertanyaan mereka saat campervan ini atau Grand Max ini sudah diubah menjadi campervan, juga dari bodinya kan bongkar. Jadi mungkin harapan mereka mesinnya daripada mobil Grand Max ini tidak mampu ditanjakan. Bagaimana kira-kira tanggapan Bang Sama? Tentunya pemilihan campervan ini kan sejauh ini kita tidak memilih bang mobil ini. Ya, hanya kebetulan karena abang yang memiliki Grand Max dan memang kita tahu speknya Grand Max seperti apa. Slotnya Grand Max itu berdasarkan perhubungan dan samsat itu minimal 2 ton, sampai 2,5 ton. Artinya kapasitas muatan Bang Saman Pada semua. yang 2 ton itu Bang Saman belum terhitung berat mobil ya? Keluar daripada berat mobil. Itu hanya kapasitas muat saja. Kapasitas Iya. muatannya mampu sampai 2 ton. 2,5. Oh, 2,5 ton. 2,5. Tadi kan Bang Saman katakan bahwa kapasitas muatan daripada mobil Grand Max ini 2,5 ton ya. Iya. Nah, sekarang bodinya kan udah ditambah dan setidaknya mobil Grand Max ini sudah dirubah menjadi campervan kan. Nah, yang saya mau tanyakan, beratnya sekarang yang bersifat yang melengkung semua serta aksesoris yang ada di dalamnya, kira-kira sudah berapa ton itu Bang Saman di luar daripada berat mobilnya? Ya. Ini kan sudah lot sebenarnya tidak ada muatan. Ini alat camping kita di dalam kan sudah komplit. Artinya sudah termasuk air Sudah di dalam. termasuk air dan sekitarnya sebagainya. Sekarang itu dengan bodi hanya beratnya 2 ton. Oh, 2 ton. Sudah dengan bodi, sudah dengan mobilnya. Berarti dia interval dari berat yang dibolehkan menurut perhubungan 2 ton. Kalau sekarang hanya sekitar 8 kuintal karena berat normalnya Grand Max saja yang apalagi yang open cup itu hanya 1,2. Oh, 1,2 ton untuk berat mobil ya? Berat mobil. Kemudian ditambah dengan Ini yang semua yang kita udah pasang ini dengan bodi bersamaan dengan semua isinya yang di dalam hanya 2 ton. 2 ton. Ya sudah naik. Semuanya sudah ada. Berasnya, alat campingnya, masaknya, apa segala macam sudah ada semua di dalam. Jadi saya rasa aman lah untuk urusan load. Nah, setidaknya kan Bang Saman sebelum merubah daripada mobil Grand Max ini menjadi sebuah mobil campervan, tentunya sudah diperhitungkan segala aspek ya, Iya. Bang Saman, terutama kenyamanan, keselamatan pengemudinya di saat dibawa pergi campingnya atau menjelajah di Sulawesi Selatan ini. Sejauh ini sih menurut perhitungan kami ya, dan ini kita tidak bekerja di luar standar sebenarnya. Karena ini standar safety persnya ini alhamdulillah lumayan lah sampai hari ini. Untuk urusan kestabilan pun di jalur tikungan, di jalur tanjakan, selama ini yang kita lakukan aman kok.
aman, nggak ada masalah. Kemarin kan saya sudah ini juga Bang Saman, saya sudah coba kan kemarin bawa ke ini jalur ke Tahor. Dapat tikungan kok aman-aman saja. Aman. Bahkan mobil ini lebih enak pakai sekarang yang sudah lengkap dengan bodinya saat seperti ini sekarang ini. Aman di tikungan saya rasa. Iya, Dibanding dengan belum ada Iya, apa waktu namanya masih box backup. ini. Iya. Saat belum ada boxnya ini Bang Saman, saya gunakan mobil ini. Ya kita tahu lah bersama kalau Grand Max tidak ada muatannya, tentunya kan bakal goyang dan lain sebagainya. Kalau ini, wah alhamdulillah mantap Bang Saman. Terus ada beberapa tanjakan yang saya dapat ke jalur ini, jalur mereka kan, jalur kayak mereka kan wah luar biasa juga. Ya. Tikungannya apa mata begitu banyak tikungannya. Dapat kemudian tanjakannya dapat juga, untuk penurunannya dapat juga, tapi aman-aman semua. Kalau masalah tadi kan kemarin yang saya coba itu bangsa enteng-enteng aja sih, 2-3 personil gigi 2-3 itu masih Enteng saja, enteng. ya. Jadi nantilah kita tes dari Bang Saman di ini di tanjakan yang ada di depan ini. Ya saya hitung kemarin tanjakan yang ada di depan ini 4, kalau saya nggak salah 4 ya. Ya, Dari ada pertama ini di Datai, kemudian lewat dari Datai ada 2 kan, 2 3. Kemudian dapat mana tuh di Desa Lendungan ya, ada juga tanjakan ke 1. Kemudian ada belokan apa tikungan SS di depan juga itu kan dapat juga. Ya. Nantinya kita bisa tes drive di sana. Lalu kita perlihatkan pada teman-teman, terutama buat Bang Rahman ini Ya. yang sudah memastikan bahwa mobil ini tidak mampu ditanjakan. Nah makanya Bang Saman saya balas kan, balas komentar beliau itu bahwa wah susah kalau bukan Anda yang bikin, Ya. lalu Anda sudah memastikan bahwa mobil ini tidak mampu ditanjakan, sedangkan kita ownernya sendiri, saya ownernya, kemudian Bang Saman yang bikin. Sudah beberapa kali kita uji coba Everman ini mampu di segala medan, terkecuali kalau medan-medan off-road ya, Iya. istilah tidak mampu. Ini memang tidak peruntukan, Iya. bukan untuk overland memang. Betul. Kemudian kalau mau dibawa ke langit ya tentu nggak mampu. Gimana Mas Saman? Betul kan? Iya. Oke Bang Saman. Nanti setelah kita minum-minum kopi di sini, terus kita lanjutkan untuk tes drive-nya sampai ke Parepare sana. Ya, kebetulan juga hujan sudah mulai reda. Jadi di sini ada kita 3 kru di sini akan mengambil syutingan. Bang Kadir nanti tugasnya syuting dari belakang, saya dari depan, dan besar kemungkinan juga nantinya kita akan pantau lewat dronan saat dapat hitungan tujuan. Iya. Mudah-mudahan tidak hujan lah, Bang Saman. Maka Bang Saman kita kembali dulu ya, nanti kita lanjut kembali. Bang Kadir yang sabar dulu ya, jadi kameramen dulu. Iya, sabar dulu ya. Wow, dingin-dingin kopi hangat. Harusnya orang yang bertanya begini kenal baik dulu sama Grand Max harusnya. Harga Grand Max yang bekas paling sampai berapa ya? Ada 50-an juta barangkali ya? Ya 70 lah, 70. Ya, taruhlah 70 yang pakai AC kan? Iya. Ditambah sekian-sekian ya paling 150 sudah jadi. Seperti itu barangkali ya Bang Saman. Itu dia. 100 lah dengan ini. Kayak mobil dengan Aksesoris. bodi. Tapi kan kalau aksesorisnya tergantung juga sih ya. Iya. Artinya kalau Anda mau elit ya tentunya Iya. yang mahal-mahal Itu. pasang di dalam. Itu. Sebenarnya saya sering keluar-keluar juga di dia ketika ada yang dimedsoskan, ada teman-teman yang nanya. Ini kan benar-benar homemade. Ya, Jadi betul. buatan rumah memang. Jadi kita menggunakan alat las biasa. Alat seadanya ya. Alat seadanya saja, gerinda, lasnya. Kemarin kan saya juga di bengkel saksikan Iya, bahwa itu aja. alat-alat yang digunakan cukup sederhana. Ini kan bukan keluaran pabrikan. Iya, betul. Jadi bukan press, bukan ini, pokoknya kita semua serba manual. Serba manual ya. Nah, jadi kalau misalnya hasilnya tidak spesial, tidak ini kan super, ya wajarlah kita homemade. Akan tetapi kalau untuk urusan fungsi, saya jamin lah. Kalau untuk urusan fungsi, semua yang kita butuhkan, insya Allah adalah. Teman-teman, kita akan coba tes untuk
tanjakan ya, untuk menunjukkan kepada saudara kita Pak Rahman ya, yang katanya Grand Max itu susah untuk nanjak dengan kondisi badan yang besar kayak begini. Ini tanjakan ini dengan elevasi 36 derajat. Boleh dilihat bagaimana mobil yang lagi nanjak, dan kita akan tetap merekam ya, biar semuanya jelas bahwa mulai dari kekuatan mobil ini sampai kepada kemampuan muatnya, loading seperti bagaimana, dan bisa disaksikan saja ya. Ini saya start pas di bibir tanjakan, dan kita lihat masih bisa oper ya. Ini gear 2. Gear 2 masih terasa nyantai ini. Nyantai sekali gear 2. Dan ketika saya pengen nambah, masih. Ini menunjukkan ya bahwa sebenarnya untuk loadnya sangat enteng ya, ketimbang berat yang diperbolehkan. Karena ini hanya sekitaran 1 ton dengan semua muatannya. Ini saya mundur gas tambah lagi dengan elevasi 36 derajat ini. Nah teman-teman, kita saat ini menuju ke titik tanjakan yang kedua. Meskipun ini tanjakannya agak pendek ya, cuman dari elevasi di atas dari 36 derajat bisa kelihatan kok di depan tentang elevasi. Dan di sini kita udah siapin 2 ya kamera ya, yang satu berada di bawah, yang satu juga di atas ya, biar clear lah semua pertanyaan teman-teman semua tentang mampu nggak mobil ini nanjak atau seperti apa, tentang stabilan apa segala macam saya tunjukkan melalui video ini. Sudah berada di kaki tanjakan yang kedua ya, dengan elevasi masih sama dengan 36 derajat, cuman ini sedikit agak lebih pendek ya. Nah, kita menunggu kesiapan kameramen yang di titik atas. Ketika sudah ada kode kita start ya, dan ini dalam posisi kecepatan 0 ya. Jadi pada saat kameramennya di atas memberikan kode, saya berangkat, dan kita lihat traksi mobil ini seperti apa ketika startnya pas di kaki tanjakan. Jadi kondisi mobil ini sebenarnya udah di tanjakan ya. Kita start gear 1, gear 2. Nah, ini kecepatannya ya. Kita menuju ke tanjakan yang ketiga, yang juga nggak terlalu jauh beda sih, cuman memang agak inilah. Lihat saja mobil di sini pada ngantri ya, mengingat mobil besar banyak sekali yang kadang-kadang mengalami inilah trouble pas di tanjakan yang depan.
akhir ya. Ini udah akhir 3. Nah, cuman sayangnya sih di sini jalannya banyak berlubang. Dan memang camper van kan sebenarnya sih nggak ditujukan lah untuk jalanan yang nggak bagus lah gitu. Karena mengingat barang-barangnya kan di dalam banyak. Jadi biasanya ribut kan. Pancinya kadang-kadang goyang apa segala macam. Nah, sekarang kita mau buktikan di daerah tikungan ya. Kita nunggu kesiapan kamera di depan. Ini benar menikung ya. Ini sangat stabil. Mobil ini sebenarnya beratnya bukan di atas ya, tapi di bawah. Jadi benar-benar yang di atas itu hanya sekedar roof saja, atap ya. Ini sangat mudah. Bisa disaksikan teman-teman. Ini kita berada di jalur yang banyak tikungan ya. Kalau dibilang nggak stabil di daerah tikungan, nah ini teman-teman boleh saksikan sendiri. Nah, ini benar-benar ya. Oke, siap. Paliwasan oke bro. Ayo, itu apa dulu? Nah, bisa dilihat teman-teman, saking banyaknya tikungan, kendaraan di sini pasti selalu padat ya. Karena nggak bisa saling mendahului lah, karena kita tidak saling melihat dari depan. Nah, jalur ini sudah biasa lah seperti ini, setiap saat memanglah selalu begini. Jadi ini kalau misalnya teman-teman berpikir bahwa mungkin tidak stabil ya daerah tikungan, ini kita bisa bawa kemana saja. Bahkan kita ada ownernya kemarin siap ya merencanakan untuk keliling Indonesia ya. Tinggal kita ini mengumpulin budgetnya lah, mungkin seperti itu. Dan saya rencana pengen ikut lah kalau bisa, sebagai yang membuat mobil ini. Pengen juga sih ngerasain, karena kalau untuk bikin sendiri ya artinya untuk saya pribadi ya budgetnya belum punya saya. Itu dia. Kita tanjakan ke 4 ya. Saya coba nanjak dengan gear 4. Ini belum kita angkat kecepatan ya.
yang kemarin pada saat standar itu 40 dan sekarang 50 ya tekanan ban. Dan untuk pengereman masih stabil ya. Jadi sengaja kita bikin video ini di daerah barat seperti ini, tanjakan, tikungan, kondisi hujan lagi. dalam kondisi hujan juga. Jadi ketika misalnya dalam tanjakan tiba-tiba harus ngerem, baru harus start lagi di tengah tanjakan, sengaja ya kita tunjukkan bahwa mobil ini kalau untuk penggunaan di area seperti ini mumpunilah untuk Grand Max ini. Dan jujur teman-teman semua bahwa kami ini tidak sedang promosi Grand Max sebenarnya. Kami tidak promosi Grand Max, ini bukan promosi. Dan ini benar-benar untuk kebutuhan pribadi sebenarnya. Makanya kita cuman komando saja. Nah, cuman ketika misalnya ada yang pengen, kita bisa sharing mungkin ya tentang bagaimana start pengerjaannya dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa sharing. Sebenarnya ketika pengen yang agak besar, bisa kita memilih mobil yang lain ya, seperti mungkin Isuzu Terraga, Hiace, dan banyak ya mobil-mobil open cup, bisa juga mungkin Hilux. Cuman kebetulan yang kita punya sudah ada Grand Max yang ex tambang ya, pernah di tambang Kalimantan, ada sekitaran 2 tahun. Daripada mobil ini tinggal di rumah, jadi kita fungsikan. Meskipun harus nambah budget ya, yang tidak, yang kalau menurut kami sih standarnya kami ya lumayan besar lah, lumayan besar. Cuman ya memang seperti inilah kita kondisikan dengan besar fasilitas yang ada di dalam, kita kondisikan saja daripada kami harus nambah panjang. Dan kami juga pastilah akan menemukan kesulitan daerah di perizinan Samsat ya, ketika kita harus banyak melakukan perubahan. Dan ini alhamdulillahnya ketika kita urus suratnya kemarin nggak ribet ya, langsung saja. Nah, jadi masuk dalam kategori depan dan memang pengurusannya nggak terlalu ribet lah, semuanya sah dan oke-oke saja. Di jalan nomor 8 pun tetap stabil ya, bisa kelihatan lah teman-teman. Hanya mungkin saja ya beberapa barang di belakang yang mungkin agak ini longgar lah tempatnya. Stabil kan teman-teman ya, stabil. Ini saya masih menggunakan gear 3. Jalan tikungan juga bergelombang ya. Ini juga masih tanjakannya teman-teman, tapi saya masih tetap menggunakan gear 3 ya. Ini nyantai aja. Belum minta lah untuk dioper. Teman-teman di depan tanyakan lagi ya. Nah, salah satu kelebihannya mobil ini, dia kan bodinya kecil ya, mungil. Jadi di sektor perkotaan juga aman lah kita kendarai. Kita tidak was-was ya. Masalah nyalip juga enteng, karena ini bodi persis lah dengan Grand Max yang standar. Ini hanya persoalan ketinggiannya aja yang berbeda. Ini tanjakannya panjang ya, baru dia berbelok juga. Nah, di depan ini juga lumayan lah ini. Kita masuk daerah kota ya, ini kota Madya Parepare. Jadi karena
kan, karena kasihan barang-barang bawaan kan bisa jatuh semua. Kalau untuk kekuatan mesin aku rasa sejauh ini sih nggak ada masalah.